Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini untuk dapat mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-52. Namun sebelum kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan boleh membuka hati kami, agar kebenaran firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh kami lakukan, kami terapkan dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-52 dengan perikop air sumber hidup. Ayat yang ke-40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Di dalam suatu perbedaan dari kata tahu dan kenal, ada sesuatu hal yang beda di dalamnya. Jika kita mengenal seseorang, pasti kita tahu orang itu. Tetapi jika kita hanya tahu orang itu, belum tentu kita kenal. Misalkan ada suatu ataupun ada seseorang pemuda yang kita temui, baik dia itu adalah orang yang sukses, orang yang bijaksana, baik dari tutur katanya, perilakunya baik, dan juga bisa menjadi teladan yang bisa ditiru dan dilihat oleh orang lain. Biasanya kita akan bertanya dalam hati kita, siapakah anak muda itu? Dari manakah latar belakangnya? Siapa orang tuanya? Siapa ibunya? Karena kita mengagumi seorang pemuda itu dengan apa yang telah ia perbuat. Begitu juga dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dikatakan di situ bahwa banyak orang yang sedang memperbincangkan Yesus. Banyak orang yang tahu siapa Yesus. Baik ketika mereka itu mendengar setiap ajaran-ajaran yang telah Yesus sampaikan,
baik ketika setiap mujizat-mujizat yang telah mereka saksikan, mereka semuanya tertarik mengikuti Yesus. Dan tentu juga ada suatu pertanyaan dalam diri mereka, siapa dia sebenarnya? Dan tentu ini merupakan suatu pertanyaan, suatu hal sehingga membuat seorang itu bisa memiliki tanggapan ataupun memiliki respon yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ataupun melahirkan sebuah pertentangan dan muncullah berbagai kelompok-kelompok yang mempertanyakan identitas Yesus itu. Dalam kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias karena ia berasal dari Galilea. Mereka semua berdebat, mereka semua berdiskusi, mereka semua berhasrat kuat untuk menangkap dia, untuk membunuh dia. Tetapi dikatakan di situ mereka tidak berani untuk menyentuh dia. Bahkan dikatakan para penjaga bait Allah, bahkan Nikodemus menyadari bahwa Yesus itu lebih daripada manusia biasa. Nikodemus adalah seorang Farisi yang begitu bijaksana, yang terpandang, ia tampil untuk membela Yesus. Ia memiliki kerinduan untuk dapat mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan kepada mereka yang ragu-ragu tentang asal-usulnya. Dia menyatakan bahwa ia adalah penggenapan dari hari raya Pondok Daun. Dia adalah sumber air hidup. Dia adalah sumber daripada Roh Kudus. Dialah yang bisa memuaskan segala keperluan daripada mereka. Dan dialah sumber air hidup yang akan melegakan mereka. Dan ia mengundang semua orang percaya agar Roh Kudus itu bisa diberikan. Dan itu semua menunjukkan bagaimana sesungguhnya otoritas kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana respon ataupun tanggapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita mengalami kuasanya dalam sepanjang kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang banyak orang yang mengenal ataupun memiliki respon tanggapan yang berbeda-beda tentang Yesus. Ada yang mereka mengenal bahwa Yesus itu adalah tokoh agama, Yesus itu sang pembuat mujizat, Yesus itu sebagai guru agung, Yesus itu adalah seorang pengajar. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang biasa. Tetapi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan anugerah yang berasal daripada Tuhan, kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan kita. Ketika kita bisa mengenal Ia dengan benar, maka Ia akan menuntun dan membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita pada saat ini.
Pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah pengenalan kita secara pribadi. Bukan sekedar dari kata orang lain. Bukan sekedar ketika kita menyaksikan dari perbuatan bagi orang lain. Tetapi bagaimana dari pengetahuan yang lahir dan dari bagaimana hubungan pribadi kita dengan Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus ini boleh semakin bertumbuh, baik melalui pengenalan kita secara pribadi, baik dari pengalaman-pengalaman kita, baik dari perenungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan, baik dari kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan baik melalui setiap persekutuan yang boleh dilakukan dengan Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.